Bismillahirrahmanirrahim. Liridillah wa syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nahusu khususan ila jami'il masyayikhina jami'il ustadina jami'il muallimina wa nahusu khususan ila musannaf kitab Fathul Qorib Syekh Muhammad Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ilmihim sayyulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala berkata siapa al-musannifu ya musannif rahimah mudah-mudahan merahmatuhu in musannif siapa Allah ta'ala halnya mahalul Allah. Kitabu ahkamit toharati ay hadza kitabu ahkamit toharati. Adapun ini itu kitab menjelaskan hukum-hukum bersuci. Wal kitabu adapun kitab lughatan secara bahasa itu Wal kitabu adapun kitab lughatan secara bahasa itu masdarun adalah sebuah masdar. Bimakna dhammi dengan menggunakan maknanya kumpul, wal jam'i maksudnya kumpul. Dham dengan jam'i sama maknanya kumpul. Kitab itu artinya kumpulan. Wa istalahan dan adapun kitab secara istilah, secara syarak itu ismun adalah sebuah nama lijinsin bagi sebuah jenis minal ahkami dari beberapa hukum. Kitab secara istilah adalah nama suatu jenis hukum. Kitab toharoh berarti membahas hukum-hukum toharoh, nama bagi sebuah jenis dari hukum. Jenis hukum apa? Jenis hukumnya toharoh. Amal babu adapun utawi bab jawabnya amma itu fasmun maka adalah sebuah nama linau'in bagi macam lima dari sesuatu silahnya madakhola yang masuk opoma masuk tahta radikal jinsi pada di bawah jenis tersebut, jenis itu. Amal babu adapun bab jawabnya amma itu fasmun maka sebuah nama. Bab adalah sebuah nama linau'in bagi macam mimma dakhala tahta dzalikal jinsi mimma dari sesuatu macam dari sesuatu sama dakhala yang masuk opoma tahta dzalikal jinsi di bawah jenis tersebut. Jadi kitabnya apa terus bab apa? Kitab toharoh, bab wudu, bab mandi, bab tayamum gitu ya. Jadi bab ini di bawahnya kitab. Kalau kitab adalah nama jenis hukumnya, lagi di bawah kitab mempunyai beberapa bab. Kitab toharoh ada bab apa saja. Wat toharoh tu adapun toharoh. Tingkahnya lafal toharoh bi fathah to'i dengan bi fathah to'nya. Lughatan secara bahasa ya ada juga yang ngomongin utai lafal toharoh itu di fathah to bisa ya. Kalau kemarin ada yang mana itu namanya ini gitu bisa, atau kalau tulisannya biasanya dimana halnya dengan di fathah to toharoh. Lughatan secara bahasa itu an-nadhofatu bersih atau bersuci. Wa masyar'an dan adapun toharoh di dalam makna syarak jamnya amma itu fafiha itu ini khobar dari amma juga, khobar muqaddam juga dari tafasir. Wa amma syar'an dan adapun toharoh secara syarak jawabnya amma itu fafiha maka itu di dalam toharoh secara syar'ah tafasiru tafasiru utawi mempunyai beberapa penafsiran. Sifatnya tafasiru kasirotun yang banyak. Toharoh secara syarak
banyak penafsirannya. Fafiha maka iku di dalam toharo secara syarak tafasiru utawi mempunyai beberapa penafsiran. Sifatnya tafasir kasirotun yang banyak. Minha itu bagian dari makna tafasir yang banyak. Qauluhum utai pengendikan atau perkataan ulama. Qauluhum utai perkataannya ulama. Rupane qaul fi'lu ma tustabahu bi shalah. Definisi toharoh. Toharoh utai toharoh itu fi'lu ma. Utai tohara, utai definisi tohara secara itu fi'luma melakukan sesuatu sematus tabahu yang bisa diperbolehkan di sebab melakukan ma opos yang diperbolehkan as-sholatu melakukan sholat. Ya, tohara itu melakukan sesuatu yang ketika melakukan sesuatu tersebut diperbolehkan melaksanakan sholat. Aimin wudu'in maksudnya melakukan wudu. Ghuslin dan melakukan mandi. Kalau ghuslin membasuh, kalau ghuslin mandi. Wa tayammumin dan melakukan tayamum. Wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Nah, macam-macam. Wudu berarti termasuk toharo, mandi termasuk toharo, tayamum termasuk toharo, menghilangkan najis juga termasuk toharo. Karena melakukan itu bisa nanti diperbolehkan melaksanakan sholat. Amat tuharo. Amat tuharo tu adapun makna tuharo didomi dengan dendomah toknya tuharo. Jamnya amma iku faismun mangka fasmun mangka sebuah nama libaqiyatil ma'i bagi sisa air. Sisa air. Kalau tuharo berarti sisa air. Air sisaan. Wala makana dan wala makana dan semungsane ono. Semangsane itu apa ya semungsane? Selagi ketika apa ya maknanya? Tinggal bahasa Jawanya itu tinggalem sumangsane ono. Bahasa itu tahu nggak? Manakala bisa jadi ya. Wala makana dan manakala ada opo almau, opo sing ada almau air itu alatan menjadi alat. Wala makana dan manakala ada opo sing ada alma'u air itu alatan menjadi alat litoharati bagi bersuci. Jawabnya lama istatroda mangka nusulikunem. Apa itu nusulikunem ya? Maka melanjutkan perkataan, melanjutkan pembahasan. Siapa al-musannifu mbah musannif? Melanjutkan pembahasan li anwa'il ma'i terhadap macam-macam air, li anwa'il miyahi terhadap macam-macam air. Karena air adalah alat salah satu tapi ya pokok airnya. Karena bersuci tidak hanya dengan air, bisa dengan debu, bisa dengan batu. Tapi yang lebih utama, paling utama itu pakai air. Dan semanakala air itu menjadi alat bersuci yang paling utama, maka Mbah Musonef terlebih dahulu membahas air. Sebabnya toharoh yang dibahas dulu air, karena yang digunakan untuk toharoh adalah air. Faqala maka berkata siapa Musonef, berkatanya Musa al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tadhiru biha sab'amiyahin. Al-miyahu adapun beberapa air allati yomiyah, silanya allati yajuzu yang boleh ayyasihu maksudnya yang sah, opo yang boleh opo yang sah at-tadhiru bersuci biha dengan miyah itu sab'amiyahin ada 7 beberapa air. Alat al-miyahu adapun beberapa air allati yomiyah, kalau alati dari badal, kalau saya badal dari lafal miyah. Al-miyahu adapun beberapa miyah allati yomiyah, silahnya allati yajuz yang boleh ayasihu maksudnya yang sah opo at-tadhiru bersuci biha dengan miyah atau biha dengan alati boleh. Itu sab'amiyahin ada 7 beberapa air, rupanya 7 ma'us sama. Yang pertama air hujan, air langit maksudnya air hujan. Air nazilu maksudnya air yang turun minha dari sama. Wa huwa utai ma'us sama atau an-nazil minha
itu al-mataru, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua air segara, air laut. Air milhu maksudnya air yang asin. Wa ma'un nahri, yang ketiga air sungai. Air hulbu maksudnya air tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumberan. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, wa ma'ul barodi, dan air embun. Kalau air salju, kalau bicaranya itu air salju itu dari atas cair sampai ke bawah beku. Kalau embun kebalikannya, dari atas beku sampai bawah cair. Kebalikannya air salju dengan air embun. Jadi dari atas itu cair sampai ke bawah beku, itu air terjadinya proses. Kalau di sainsnya nggak tahu ini kata pensyarahnya begitu. Air salju itu kalau di atas cair, kalau sampai bawah itu beku. Kebalikannya kalau embun dari atas beku, kalau sampai bawah sudah cair. wa yajma'u, dan mengumpulkan hadhihi sab'ata, wa yajma'u, dan mengumpulkan wa yajma'u, dan mengumpulkan hadhihi sab'ata iki 7. Jadi kan air macamnya 7 yang langsung bisa bersuci, yang langsung bisa untuk wudhu, itu 7 air itu. Air hujan bisa langsung bersuci, air laut juga bisa, air sungai, semuanya langsung bisa asal ada syaratnya kalau belum berubah. Kalau air laut sudah berubah ya nanti beda lagi, sudah tidak suci kan kalau berubah. Air laut misalkan karena ada yang AEE di sana di laut misalkan, berubah, jadi air lautnya sudah nggak bisa bersuci. Air laut yang bisa bersuci ya air laut yang masih murni, yang belum berubah salah satu sifatnya. Tapi kalau misalkan yang berubah di sebelah sana, sebelah sini nggak berubah, ini boleh suci. Soalnya contoh seperti kalau kolam besar ya, pojok sana di air berubah, pojok sini enggak, di sini bisa suci. Jadi air banyak itu kalau kena najis kan dilihat berubah atau tidaknya. Nah nanti yang berubah itu berarti tidak bisa bersuci, tapi yang tidak berubah masih bisa. Kalau sampai gara-gara menyatu tidak bisa bersuci semuanya, nanti air sungai repot itu, atau air sawah itu ya, kan panjang banget itu. Kotak sini kotak sana udah najis semua, kan repot. Nah, jadi yang tidak bisa mensucikan yang berubah saja. Mana yang berubah? Wa yajma'u, dan mengumpulkan hadis sab'ata ing iki 7 air. Apa qauluka, pengucapannya kamu. Rupane qauluka ma nazzala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asli khalqah. Wa yajma'u, dan mengumpulkan hadis sab'ata ing 7 macam air ini. Apa qauluka, pengucapannya. Rupane qaul ma nazala minas sama, ma utawi air, silahnya ma nazala yang turun, opo air, opo ma minas samai dari langit, au naba'a, atau keluar muncul, minal ardi dari bumi. Yang turun dari langit berarti hujan, kalau muncul dari bumi berarti laut. Hanya iya ya, laut muncul dari bumi apa memang dari air hujan? Gimana? Sudah tahu belum? Ini air itu, ya air laut ya asalnya keluar dari bumi kan. Kalau bumi dikeruk itu kan ada airnya kan. Di sumur kan nggak perlu nunggu hujan dulu kan, dikeruk aja yang dalam pasti ada airnya. Au naba, atau keluar minul ardi dari bumi, iku kabarnya ma nazara,
itu ala ayu sifatin, tetap atas mana saja sifat. Sifatnya sifatin karena yang ada opo ayu sifatin min asli khilqah, dari asal kejadiannya. Sebenarnya 7 macam air itu ya porosnya cuma 2. Nah, ini mau mengatakan seperti itu. 7 air itu dikumpulkan dalam tokatamu, apa-apa saja yang turun dari langit, apa-apa saja yang keluar dari bumi, dengan asal sifatnya tenang, sunatillahnya begitu. Sudah sunatullah, air itu ya dari langit dan dari bumi. Air sungai juga dari bumi. Air misalkan sumur ya ada yang dari atas, ada yang dari bumi juga. Air gunungnya sama. Pokoknya asal dari 7 macam air itu ya porosnya 2, yang dari langit dan dari bumi. Itu 7 macam air yang itu dinamakan air mutlak semua. Air yang sudah bisa langsung untuk bersuci, asal tidak berubah, asal belum tercampur sesuatu. Sumal miyahu nuli utawi piro-piro air iku tangkosimu terbagi opo miyah, terbagi ala arbaati aksamin, terhadap 4 beberapa pembagian. Nah, setelah dibagi air 7 macamnya, dibagi 4 lagi. Tadi dibaginya tadi secara ini, secara bentuk, secara kasat mata. Ada yang bentuknya di sungai, bentuknya di, nah kalau ini secara kasat mata. Kasat mata itu ya hukumnya, hukum air itu. Ada yang tohir yang nanti. Sumal miyahu nuli utai pira-pira miyah iku tangkosimu terbagi opo miyah, terbagi ala arbaati aksamin, terhadap 4 beberapa pembagian. Ahaduha, adapun salah satu dari arba'ah ikut tohirun, air yang suci, finasihi pada dirinya tohir, dirinya suci. Mutahirun mensucikan, liweri terhadap selainnya tohir. Wairu makruhin tidak makruh, opo sing tidak makruh, istimaluhu menggunakannya tohir mutahir. Bahwa utai tohir mutahir wairu makruhun, bahwa utai tohir mutahir wairu makruhin iku al-ma'u air al-mutlaku kang mutlak. Macam yang pertama, air yang langsung, air yang suci mensucikan. Jenis pertama, suci mensucikan dan tidak makruh menggunakan, itu adalah air yang mutlak. Mutlak itu apa? Ngangkoyi bilazimin. Mutlak itu ya kalau bahasa Jawa tok, air tok, hanya air saja, tidak ada embel-embel tambahan namanya, air saja, itu namanya air mutlak. Mutlak an qayyidil lazimin, dari qayyid lazim. Fala yadurru, maka tidak berbahaya opo al qayyidu qayyid. Jadi kalau dibaca maknanya embel-embel. Embel-embel itu tambahan nama. Fala yadurru, maka tidak berbahaya opo al qayyidu qayyid. Embel-embel sifatnya qayyid al manfaku, yang pecah. Jadi air yang suci mensucikan tidak makruh itu kan tadi namanya air mutlak. Mutlak itu terbebas dari qayyid. Berarti lawan kata mutlak adalah qayyid. Jadi ada air yang mutlak, ada air yang berqayyid. Tapi qayyid itu ada 2 macam, ada qayyid manfak, ada qayyid lazim di sini. Kalau qayyid yang lazim, qayyidnya lazim, maka itu sudah tidak mutlak, sudah dikatakan tidak mutlak. Tapi kalau qayyid yang manfak itu masih dikatakan air mutlak. Ya, air mutlak, air qayyid. Qayyid itu air yang diqayyidi. Contoh. Ada qayyid lazim, ada qayyid yang manfak. Lazim itu kan artinya tetap, manfak tidak tetap atau pecah-pecah. Misalkan kalau berarti qayyid itu kan tambahan nama ya, tambahan nama yang tetap dan tambahan nama yang berubah-ubah. Kalau tambahannya nama tetap, maka itu bukan mutlak lagi. Misalkan air kopi, kan ada air tambahan namanya kopi. Itu kopi dimanapun
ditaruh di gelas ya kopi, ditaruh di ember ya tetap orang menambahkan kopi, ditaruh dimanapun orang melihat pasti itu namanya air kopi, ya kan? Jadi itu dimanapun tempatnya dia tetap. Nah, penamaan tambahan dari air itu tetap air teh, air susu, ditaruh ember, ditaruh gelas, ditaruh gayung misalkan, itu tetap orang menamakan air susu. Jadi itu koyitnya lah lazim, koyitnya tetap. Nah, kalau air yang seperti itu, air yang sudah tidak mutlak. Tapi koyitnya yang pecah-pecah, misalkan kalau air sumur ditaruh di ember ya, air ember jadinya, ditaruh gelas, air gelas, ditaruh di gayung, air gayung. Nah, itu tambahan nama tapi bisa berubah-ubah. Nah, ini maksudnya koyit lazim dan koyit manfak. Artinya ini koyit manfak ini koyit yang pada tempat sebenarnya, yang mensifati mengkoyiti pada tempat wadah air. Jadi kalau air yang manfak itu memang pada zatiah airnya, air kopi dimanapun air kopi ya, itu koyit yang lazim. Nah, kategori wahua air yang tohir, mutohir, yang tidak makruh menggunakannya adalah air mutlak dari koyit lazim. Artinya mutlak terhindar dari koyit yang lazim. Fala yadur al qayyidu al manfaku, tapi tidak bahaya kalau hanya sekedar koyit yang manfak saja. Contohnya koyit contohnya sing koyit lazim. Contohnya sing koyit lazim kama bukan koyit lazim, contohnya koyit manfak. Contohnya koyit manfak kama ilbi'i, seperti hanya air sumur, fikonihi, pada adanya air sumur, iku mutlakon, disebut air yang mutlak. Air sumur kalau dipindah ke ember ya jadi air ember, kalau dipindah ke gelas jadi air kembas ke gelas, air gelas. Tapi itu tetap koyit yang manfak, masih tergolong sebagai air yang mutlak. Atau embel-embelnya kan selalu diikutkan idofahnya air kopi, air diidofahkan ke kopi, selalu ngendal terus idofahnya. Kalau idofahnya ke sumur kan tidak selalu ngendal ya, pindah ke gelas yang menjadi air gelas. Itu perbedaan antara air yang mutlak dan air yang koyit lazim dan koyit manfak. Dah, sampai situ dulu ya. Ini sampai pembagian air yang pertama.